Pagi itu dingin, bukan karena udara, tapi karena tatapan dunia yang selalu sama, menghakimi tanpa bicara, mengusir tanpa isyarat. Aku berjalan melewati jalan becek, sepatu berlumpur, dan kantong plastik sayur di tangan kanan ibuku. Sinar matahari belum sempurna menyibak langit, tapi kehidupan sudah harus dimulai, lebih awal dari orang-orang yang kelak akan mengejekku. Bau keringat bercampur bawang putih menempel di baju seragamku. Satu-satunya seragam yang kupunya. Dicuci tiap malam, dijemur seadanya, lalu dipakai lagi keesokan harinya. Kadang belum kering sempurna, tapi tak ada waktu untuk mengeluh. Dunia tidak memberi jeda untuk orang kecil seperti kami. Aku berjalan cepat, menunduk, berharap bau pasar tidak menempel terlalu kuat di tubuhku. Tapi itu mustahil. Bau itu sudah menjadi bagian dari diriku, melekat lebih kuat dari parfum apapun yang tak pernah kumiliki. Di sekolah, tak butuh kata untuk tahu aku tidak diterima. Jarak mereka padaku bukan cuma langkah, tapi jurang. Aku mendengar bisikan, melihat raut jijik, dan menelan semuanya dalam diam. Rasanya seperti menelan duri satu persatu, sambil tersenyum agar mereka tidak tahu bahwa aku berdarah. Aku belum tahu kapan luka ini akan sembuh. Tapi setiap kali ibuku menoleh padaku dan tersenyum, meski tangannya penuh luka karena kantong plastik yang berat, aku merasa punya alasan untuk tetap berdiri. Dunia boleh membenciku, asal bukan dia. Setiap kali aku masuk kelas, aku merasa seperti membawa bau yang tak pernah bisa dihapus oleh sabun manapun. Padahal aku sudah mandi, bahkan 2 kali, menyikat seragamku lebih keras dari biasanya. Tapi tetap saja, hidung mereka seperti punya radar khusus yang langsung mencium sisa-sisa pasar dari kulitku. Bau lumpur, kata seseorang di belakangku, cukup lirih untuk tidak dihukum, tapi cukup keras untuk menusuk. Yang lain tertawa kecil, seperti itu adalah hal paling lucu yang mereka dengar hari itu. Aku menggigit bibirku. Kadang aku lebih ingin melawan bau cabai di pasar, daripada bau munafik di sekolah. Hari-hariku diisi dengan 2 medan perang, satu adalah pasar yang melelahkan secara fisik, dan satu lagi adalah kelas yang melelahkan secara batin. Tapi anehnya, aku lebih takut terlambat bantu ibu di subuh hari, ketimbang terlambat masuk sekolah. Karena di pasar, meski tubuhku lelah, hatiku tetap utuh. Di sana, ibu selalu memanggilku, sayang, menyentuh pundakku sambil tersenyum, seolah tak ada yang salah dengan hidup kami. Dan mungkin memang tidak ada yang salah, kecuali cara dunia memandang kami. Suatu hari, aku pernah berkata pada ibu, "Bu, kenapa kita nggak jadi orang kaya aja?" Ibu tertawa, tapi ada air di sudut matanya yang tak tumpah. Karena yang kaya belum tentu punya hati sekuat kamu. Aku tak ingin selamanya bau pasar. Bukan karena aku malu pada ibuku, tapi karena aku ingin dunia tahu bahwa dari tumpukan kol dan sawi, aku bisa tumbuh jadi bunga yang mekar di tempat yang tak mereka duga. Diam-diam, aku mulai menulis. Di sela waktu, di antara istirahat kelas, atau saat menunggu pembeli. Aku tulis semua, tentang rasa sakit, tentang mimpi yang terlalu tinggi untuk anak tukang sayur, tentang rindu, tentang takut, tentang aku. Setiap huruf yang kutulis seperti menyelamatkanku dari luka. Karena meski dunia menertawakan, kertas tidak pernah menghakimi. Ia hanya menerima. Dan disitulah aku merasa pertama kali, bebas. Aku menyimpan tulisan-tulisanku di sebuah map plastik tua, bekas tempat nota pasar. Kadang teman-teman menjambaknya dari tanganku, membacanya keras-keras, menertawakan tiap baitnya seperti sirkus. Tapi aku diam saja. Aku tahu, tulisan yang ditertawakan hari ini, bisa jadi kutipan yang mereka bagi-bagikan di masa depan. Aku menulis bukan untuk dipuji. Aku menulis karena aku butuh selamat. Dan kadang, satu-satunya tempat yang tidak mematikan mimpiku, adalah lembar kosong. Pernah aku jatuh sakit, demam tinggi, tubuh menggigil, tapi aku tetap memaksa bangun. Karena aku tahu, jika aku tak ke pasar pagi itu, kami tak bisa makan sore nanti. Ibu sudah terlalu tua untuk mengangkat karung sendiri. Hari itu aku pingsan di belakang lapak. Terbangun di puskesmas dengan tubuh penuh keringat, dan mata ibu yang sembab. "Maafkan ibu, nak," katanya. Tapi aku justru tersenyum. Karena meski tubuhku rapuh, hatiku masih menyala. Tapi saat aku kembali ke sekolah seminggu kemudian, tidak ada yang menyambutku. Tak satu pun menanyakan kabarku. Tak ada kursi yang dikosongkan untukku. Dunia terus berjalan seolah aku tak pernah ada. Mungkin itulah yang lebih menyakitkan daripada sakit itu sendiri, dilupakan. Dianggap tidak penting. Padahal aku hanya ingin menjadi seseorang yang diingat karena kebaikan, bukan karena bau pasar.
Aku pulang hari itu dengan langkah pelan. Bukan karena kaki sakit, tapi karena aku sadar, tak semua luka bisa dilihat. Ada luka yang tak berdarah, tapi membuat kita ingin menyerah. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba cerpen. Guru hanya menyebutkannya sekali, tanpa harapan bahwa aku akan ikut. Tapi aku tahu, ini saatku. Aku buka lagi tulisan-tulisanku yang kumasukkan di map plastik tua. Aku pilih satu cerita, tentang anak tukang sayur yang ingin jadi bintang di langit yang tak pernah mau menoleh ke bumi. Aku ketik ulang di warnet dekat rumah, dengan uang kembalian hasil bantu ibu. Tanganku gemetar saat mengklik, kirim. Hari pengumuman lomba, aku duduk di pojok. Tidak berharap apa-apa. Tapi ketika namaku disebut, seluruh kelas diam. Hanya aku yang tahu, ini bukan soal menang. Ini soal membuktikan bahwa aku tak pernah seremeh itu. Tak ada yang memberi selamat. Tapi aku tak butuh itu. Karena malam itu, saat aku pulang dan menyebutkan berita itu ke ibu, pelukannya sudah cukup jadi medali emas. Ternyata kamu memang bukan cuma anak tukang sayur, katanya. Aku menang. Tapi bukan pada lomba itu. Aku menang melawan rasa rendah diri. Dan itu, lebih dari cukup. Kata-kata itu masih menancap dalam kepalaku hingga hari ini, kamu nggak akan jadi siapa-siapa, Sar. Cuma anak tukang sayur. Mereka ucapkan dengan tawa, tapi hatiku menghafalnya seperti doa terbalik, bukan harapan, melainkan penghinaan. Tapi dari semua luka yang mereka tanamkan, anehnya justru aku tumbuh. Mereka siram aku dengan ejekan, tapi aku tumbuh di dalam diam. Aku pelajari segalanya diam-diam, menulis, berbicara, membaca dunia. Aku mulai sering mengikuti lomba-lomba kecil. Tak semua menang, bahkan banyak yang kalah. Tapi satu demi satu, tulisanku mulai muncul di majalah sekolah, lalu buletin lokal. Namaku yang dulu hanya dikenal sebagai Bau Pasar, mulai berubah jadi Sari, yang tulisannya bagus itu. Aku tahu, mereka masih meremehkan. Tapi diam-diam, mereka mulai mencuri pandang saat aku lewat. Bukan karena aku cantik, aku tidak pernah merasa begitu. Tapi karena aku mulai punya cahaya yang tak bisa mereka padamkan. Dan seperti sayur segar yang terus datang setiap pagi, aku terus datang. Tak peduli seberapa cepat mereka buang, aku tumbuh kembali. Karena aku bukan busuk, aku bertahan. SMA menjadi masa paling kelam sekaligus paling indah. Aku tidak punya seragam baru, tidak punya sepatu bagus, dan tidak pernah masuk dalam daftar teman populer. Tapi aku punya pena, dan pena itu seperti senjata paling tajam yang pernah kumiliki. Suatu saat aku diminta jadi pembicara kecil di kelas tentang apa yang membuatmu bertahan hidup. Mereka pikir aku akan malu, akan bicara soal uang atau cita-cita palsu. Tapi aku berdiri, menggenggam pena, dan mulai bicara. Aku bicara tentang ibu, tentang pasar, tentang lumpur, tentang bagaimana hinaan tak pernah membunuhku, karena aku tidak mengizinkannya. Aku bicara dengan mata yang menahan air, tapi suara yang penuh api. Saat aku selesai, kelas hening. Untuk pertama kalinya, mereka mendengar suara yang bukan teriakan, bukan tawa mengejek, tapi kejujuran yang menggetarkan. Hari itu, aku belajar satu hal, dinding-dinding yang membatasi kita bisa runtuh bukan oleh teriakan, tapi oleh cerita. Dan ceritaku, akhirnya mulai mereka dengar. Setelah SMA, aku tidak langsung kuliah. Aku kerja, jualan online, nulis artikel berbayar, jadi admin kecil-kecilan. Semua kulakukan sambil bantu ibu di pasar. Tapi di malam hari, aku tetap menulis. Tulisan-tulisanku mulai tersebar. Di blog, di media, bahkan ada yang dimuat di situs luar negeri. Aku tak percaya. Dulu aku cuma anak yang baunya dianggap najis di kelas. Sekarang, tulisan itu dibaca ribuan orang. Aku tak pamer, tak unggah foto pencapaian. Karena keberhasilan sejati itu datang tanpa bunyi. Seperti doa ibu setiap pagi, seperti tangan kasarnya yang tak pernah minta terima kasih. Hingga suatu hari, aku diundang jadi narasumber. Bukan di warung, bukan di kampung, tapi di acara nasional. Mereka mengenalku sebagai penulis muda inspiratif dari keluarga sederhana. Dan di depan kamera, aku hanya bisa mengulang satu nama, ibu. Karena apapun yang kucapai, semuanya bermula dari gerobak sayur yang dulu kuanggap aib. Dunia memang lucu. Mereka yang dulu duduk paling jauh dariku di kelas, kini duduk paling depan di seminar tempat aku bicara. Mereka yang dulu mencemoohku karena bau pasar, kini memintaku hadir di acara mereka sebagai pembicara motivasi. Aku tidak marah, tidak balas dendam,
Tidak mempermalukan mereka. Karena aku belajar bahwa dendam hanya akan membuatku terjebak di masa lalu. Sementara aku, sudah jauh berjalan. Tapi aku juga tidak lupa. Setiap langkah yang kutempuh hari ini dibangun dari luka-luka yang mereka tinggalkan. Luka itu membentukku, mengeraskan jiwaku, menguatkan napasku. Saat mereka bilang, aku bangga pernah sekelas sama kamu, aku hanya tersenyum. Karena mereka tidak tahu, aku tidak pernah lupa siapa yang menertawakanku saat aku menangis di belakang kelas. Tapi tidak apa-apa, aku tidak minta mereka mengaku salah. Aku hanya ingin mereka tahu, anak tukang sayur pun bisa berdiri di tempat yang tak pernah mereka bayangkan. Aku masih sering ke pasar. Bukan karena harus, tapi karena ingin. Karena di sana, aku merasa jadi manusia. Aku lihat ibu masih duduk di bangku plastik yang sama, senyum yang sama, dan tangan yang masih kuat meski usia bertambah. Setiap orang menyapa kami dengan hormat sekarang. Mereka bilang aku, mengangkat nama kampung, jadi inspirasi anak muda. Tapi aku tahu, orang yang paling berjasa mengangkatku, justru yang tak pernah minta dipuji, ibuku. Dulu aku malu jadi anak penjual sayur. Sekarang, aku bangga. Karena dari sayur-sayur itulah aku belajar tentang hidup, bahwa kesegaran tidak ditentukan oleh kemasan, tapi oleh isi. Kisah ini kutulis bukan untuk pamer, bukan untuk disanjung. Tapi untuk siapa saja yang sedang merasa rendah. Percayalah, kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa dulu, untuk menjadi sesuatu. Dan jika hari ini kamu merasa dunia terlalu bising dengan hinaan, tutuplah telinga dan dengarkan suara hatimu. Karena kadang, satu-satunya yang kamu butuhkan untuk menang, adalah bertahan.